Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan berbagai peristiwa yang terus mendorong Suho untuk berkembang menjadi semakin kuat, kini kita akan melihat Suho yang memasuki sebuah dungeon misterius di tanah Mesir, yang perlahan membuka tabir ancaman jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Cerita berlanjut dengan memperlihatkan hamparan padang pasir yang luas di tanah Mesir. Ini adalah sebuah dungeon bernama Pyramid Field, di mana terik panas dan ambisi bertemu tanpa ampun. Di tengah gurun yang luas itu, berdiri para hunter dari Guild Asura yang dipimpin oleh Ryosing sang hunter peringkat B. Dengan ekspresi penuh kekesalan, Ryo terlihat mengangkat pedangnya ke arah seorang hunter dari Guild Scavenger yang datang dengan klaim sepihak, mencoba merebut dungeon yang sejak awal telah dikuasai Asura. Mengingat wilayah ini sudah menjadi milik Guild Asura sejak pertama kali dungeon itu muncul, ketegangan di antara kedua guild ini tidak terelakkan lagi. Namun di sisi lain, pihak Scavenger sama sekali tidak menunjukkan niat untuk mundur, terutama Randolph sang hunter rank A yang berdiri paling depan. Baginya kekuatan adalah sesuatu yang mutlak, dan siapapun yang lemah hanya pantas tersingkir. Sementara ketika situasi semakin memburuk saat ancaman perang antar guild terasa nyata, dan bentrokan besar seolah tinggal menunggu satu pemicu kecil saja. Pada saat itulah terjadi sesuatu yang tidak terduga, di mana ada seorang pemuda asing yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka, yaitu Sung Suho yang tersesat setelah memasuki Red Gate dari dalam Shadow Dungeon. Kehadiran Suho di sana sontak mengalihkan perhatian semua pihak, memecah fokus dan menciptakan kebingungan singkat di antara para hunter yang sebelumnya siap bertarung. Untuk memahami bagaimana Suho bisa sampai di sana, kita harus mundur ke 30 menit sebelumnya. Yang mana saat Suho bersama timnya memasuki Red Gate yang tiba-tiba muncul di dalam Shadow Dungeon, mereka langsung berpindah ke tengah padang pasir luas dengan sebuah piramida raksasa yang menjulang di kejauhan memancarkan mana yang sangat kuat. Namun yang membuat Suho waspada adalah keberadaan benda-benda yang seharusnya tidak ada di dalam dungeon dan kenapa ada mobil terparkir serta kawat berduri. Sudah jelas itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan logika dungeon normal. Begitu perasaan curiga muncul di benak Esil apakah tempat ini benar-benar dungeon atau justru sebuah dunia lain yang terhubung melalui gate. Lantas Suho langsung pergi memeriksa gate yang terhubung dengan Shadow Dungeon, dengan keyakinan mereka pasti bisa kembali ke dunia luar kapan saja melalui gate tersebut. Tapi sialnya, ternyata gate itu malah sudah menghilang, menandakan bahwa mereka telah terjebak di sini. Lalu begitu para Awakener sewaan yang menunggu di luar dungeon juga mulai panik ketika gate itu lenyap tanpa jejak, memunculkan kekhawatiran bahwa Suho mungkin telah tewas di dalam sana. Scene kemudian kembali berganti ke situasi yang terjadi saat ini, lebih tepatnya ketika Suho bertemu dengan Ryosing dan Randolph. Dari pengamatannya, Suho segera menyadari bahwa orang-orang ini kemungkinan besar adalah pemilik kendaraan yang ia lihat sebelumnya. Bahasa Inggris yang mereka gunakan semakin menguatkan dugaan bahwa dirinya mungkin berada di negara lain, atau setidaknya di dungeon dengan pengaruh dunia luar yang sangat kuat. Ryosing yang merasa semakin dipersulit karena kehadiran Suho, kemudian ia bertanya apakah tujuan Suho kemari juga ingin mengklaim dungeon ini sama seperti Guild Scavenger. Namun di sisi Randolph sendiri, kemunculan Suho justru memicu ingatan akan ramalan dari Nyonya Selner yang disampaikan oleh ketua guild mereka. Di mana itu adalah sebuah ramalan tentang kehidupan yang lahir dari kematian setelah segelnya terlepas, dan dengan kekuatannya yang mampu membangkitkan yang mati, ia akan muncul di sebuah makam. Jadi berhubung dengan adanya piramida, makam para Firaun dan kematian, hingga semuanya terasa terlalu cocok untuk diabaikan. Bagi Randolph dungeon ini adalah target mutlak, dan siapapun yang menghalangi harus disingkirkan untuk memuaskan hasrat masternya, yang tidak lain adalah Thomas Andre. Saat ketegangan akhirnya berubah menjadi bentrokan nyata, karena Suho menolak pergi dari tempat ini meski Randolph sudah memberinya peringatan. Dengan cepat Randolph langsung mengangkat senjatanya untuk melancarkan serangan mematikan ke arah Suho. Namun dengan kemampuan observasi dan refleks Suho yang telah meningkat, Suho mampu membaca pergerakan lawan dan segera menghindarinya. Lalu setelah Suho mengatakan, karena kalianlah yang menyerangku lebih dulu. Saat itu Suho langsung saja melancarkan serangan balasan dengan menghantam tubuh Randolph menggunakan tinjunya. Tapi karena Suho sengaja menghindari titik vital, yang menyebabkan serangannya tidak cukup untuk menjatuhkan Randolph. Sialnya justru Suho lah yang terkena pukulan telak dari Randolph, hingga membuat Suho terpental menghantam tembok di belakangnya. Kemudian begitu amarah Esil dan Gray meledak ketika melihat Suho terancam, karena Randolph juga langsung memerintahkan pasukannya untuk menghabisi semua yang ada di hadapan mereka. Pertarungan besar antar hunter akhirnya tak terhindarkan lagi, hingga pasukan Guild Asura juga langsung bergerak untuk menyerang pasukan Scavenger yang telah menjadi lawan mereka sejak awal. Di tengah kekacauan itu,
Suho menyadari sepertinya tidak ada jalan lain selain harus memenangkan pertempuran ini untuk menyelesaikan quest darurat yang diterimanya. Jadi setelah Suho menentukan para Hunter Scavenger adalah target yang pantas dia lawan, dengan cepat Suho langsung melesat menapaki dinding dan melompat untuk menyerang Hunter berarmor dengan tendangan yang didaratkan ke wajahnya. Namun ternyata, lagi-lagi serangan Suho masih bisa ditahan dengan mudah, bahkan meski dengan pukulan bertubi-tubi sekalipun Suho masih sulit menembus pertahanan lawan. Di dalam benaknya, Suho mulai mempertimbangkan untuk menggunakan skill Ruler's Authority level 2 yang belum sepenuhnya ia kuasai. Tapi sebelum Suho sempat menggunakannya, tiba-tiba ayunan pedang milik Hunter Ryosing sudah melayang lebih dulu menebas lawan yang tengah menyerang Suho, hingga mengakhiri hidup Hunter itu dalam satu serangan mematikan. Bantuan tak terduga ini seketika langsung mengubah dinamika pertempuran, sekaligus menandakan bahwa konflik di Pyramid Field baru saja memasuki babak yang jauh lebih brutal dan menentukan. Ryosing yang melihat keraguan Suho dalam tiap serangan yang dilancarkannya saat pertarungan tadi. Lantas ia ingin menyadarkan Suho bahwa di dunia para hunter, ancaman tidak selalu datang dari monster saja, tapi Suho juga harus melindungi dirinya dari manusia berbahaya, seperti Lizardman atau ranker palsu yang bersembunyi di balik nama guild dan mengincar nyawa tanpa ragu. Mendengar hal itu, Suho mulai memahami satu kenyataan pahit yang menghantamnya dari dalam. Suho pikir selama ini ia sudah siap mempertaruhkan nyawanya dalam setiap pertarungan. Namun pada kenyataannya, ia masih menahan diri dan terbiasa berada di posisi lebih unggul saat menghadapi lawan yang jaraknya terlalu jauh untuk disebut seimbang. Bahkan saat ia melawan Guild Hyena, Suho tidak pernah benar-benar terdorong hingga ke titik harus membunuh. Tapi sampai kapan keadaan seperti itu bisa terus berlangsung? Mengingat akan tiba saatnya ia bisa mati jika tidak membunuh, dan akan tiba saatnya ia gagal melindungi jika tetap ragu. Tentunya situasi seperti itu akan terus terjadi di dunia yang telah melalui Great Catalysm, yang tidak memberi ruang bagi belas kasihan yang setengah-setengah. Jadi jika dirinya ingin bertahan dan ingin melindungi sesuatu yang penting baginya, akhirnya Suho pun telah membulatkan tekad untuk meninggalkan pola pikir lamanya. Dan hanya dengan cara itu, barulah ia bisa menghadapi Lee Min-sung dalam pertarungan sesungguhnya. Sementara ketika Ryosing menawarkan Suho untuk beraliansi dengan Guild Asura dalam pertempuran melawan Scavenger, tiba-tiba datang sebuah serangan yang nyaris merenggut nyawa Ryosing dari belakang. Namun beruntung, Suho sudah bergerak lebih cepat untuk mengakhiri ancaman itu dengan menghantam wajah lawannya, hingga membuat tubuh musuhnya terlempar tanpa sisa perlawanan. Dengan tidak ada penyesalan dan tidak ada keraguan, untuk pertama kalinya Suho melangkah melewati batasan yang selama ini ia hindari. Lalu begitu kerjasama antara Suho dan Ryosing terjalin, bukan karena dasar kepercayaan, melainkan karena musuh mereka yang terlalu kuat untuk dihadapi sendirian. Di sisi Randolph yang terkejut melihat rekannya ditumbangkan hanya dengan satu serangan saja, sontak ia langsung menyeringai dan merasa sepertinya pertarungan ini akan jadi lebih menarik. Di sini kita pun dapat melihat bentrokan antara Guild Asura dan Guild Scavenger yang terus berlangsung semakin brutal, di mana serangan demi serangan saling beradu tanpa ada yang mengalah. Namun berhubung jumlah kekuatan pasukan Scavenger masih menjadi ancaman nyata, bagi mereka kerjasama yang Suho jalin bersama Guild Asura tetap tidak akan sebanding dengan kekuatan Scavenger. Hingga sampailah ketika Suho memutuskan untuk berhenti menahan diri dan mulai memanggil prajurit bayangannya dari kegelapan. Pada saat itulah, situasi medan pertempuran seketika berubah menjadi mimpi buruk bagi para Hunter Scavengers yang dibuat kesulitan menghadapi amukan serangan prajurit bayangan Suho. Tapi karena Randolph tidak akan tinggal diam begitu saja menyaksikan rekannya dibantai habis-habisan. Dengan menggunakan senjata di tangannya, Randolph langsung melesat ke udara untuk melancarkan serangan penghancur yang dapat memusnahkan prajurit bayangan hanya dengan satu tebasan. Suho yang menyadari bahwa Randolph adalah hunter terkuat di tempat ini, ia segera menyusun langkah berikutnya dan mencoba mempertimbangkan untuk menggunakan bone skill bersama Gray. Namun karena Esil juga ingin diberi kesempatan untuk menggunakan bone skill barunya yang telah ia latih selama melewati raid sebelumnya, sialnya permintaan Esil itu malah menghabiskan waktu Suho untuk berpikir. Sebab ia sendiri masih belum sepenuhnya yakin apakah bone skill bersama Esil sudah bisa digunakan dalam pertarungan nyata. Lalu pada saat itu juga, tiba-tiba semuanya dikejutkan dengan ledakan keras yang mengguncang medan pertempuran, kemudian satu persatu mumi juga mulai bermunculan membawa ancaman yang jauh lebih berbahaya. Sementara ketika Ryosing dibuat sibuk menahan pergerakan pasukan mumi yang menyerang tanpa pandang bulu, di lain sisi para tanker Scavenger juga segera bergerak menahan serangan mumi-mumi itu dengan tameng berlapis. Hingga pertempuran yang awalnya hanya antar manusia, kini telah berubah menjadi kekacauan total. Melihat situasi ini, Randolph mulai menyusun kepingan ramalan yang disebutkan bosnya. Yang mana jika kehadiran para makhluk undead ini berkaitan dengan kehidupan yang terlahir dari kematian setelah segelnya dihancurkan, lalu akan ada kekuatan untuk membangkitkan yang mati dari dalam kubur. Lantas Randolph sangat yakin, dungeon ini adalah perwujudan nyata dari ramalan tersebut.
Jadi alih-alih melanjutkan persaingan antar guild yang semakin memanas, Randolph lebih memilih untuk mengamankan kekuatan membangkitkan orang mati yang tersegel di dalam dungeon ini. Lagi pula sejak awal kekuatan itulah yang diinginkan oleh masternya sang Goliath, Thomas Andre. Di tengah kekacauan itu, pandangan Randolph sempat tertuju pada Suho yang masih bertarung melawan para mumi. Tapi setelah Randolph memejamkan mata sejenak, tanpa ragu ia memerintahkan pasukannya untuk bergerak, mengabaikan para hunter lain dan langsung menuju ke ruangan boss dungeon. Menyadari hal itu, Ryosing juga segera memerintahkan rekannya untuk menghentikan pasukan scavenger. Namun upaya Ryosing untuk mengejar malah terhenti karena terhambat oleh gelombang pasukan mumi yang terus menghadang. Suho yang menyadari bahwa Guild Scavenger sengaja memanfaatkan pasukan mumi ini untuk menahan pihak lain, sementara mereka terus melaju ke jalur terdalam dungeon. Lantas ia langsung memanggil Gray dan mulai melakukan bond skill untuk segera mengejar Guild Scavenger, sebab Suho tidak akan membiarkan hadiah terpenting dungeon ini jatuh ke tangan musuh. Saat mumi raksasa muncul dan menerjang dengan cakarnya, Suho yang telah menyatu dengan Gray mampu menghindari serangan tersebut dengan mudah. Lalu ia melesat seperti kilat menebas para mumi yang menghalangi jalur di depannya, hingga Suho pun berhasil menumbangkan setiap lawan hanya dalam hitungan detik. Sementara ketika Ryosing hanya bisa terpaku menyaksikan pemandangan yang sulit dipercaya, karena Suho bukan hanya mampu memanggil makhluk bayangan, tapi Suho juga bisa menyatu dengan mereka dan bertarung dengan kekuatan yang sama sekali berbeda. Di sisi Randolph dan pasukannya yang terus menyusuri jauh ke dalam dungeon, ia bertekad akan menghadapi Suho secara langsung setelah memperoleh kekuatan yang diincarnya. Hingga sampailah ketika mereka akhirnya telah tiba di hadapan sebuah pintu raksasa, dan begitu pintu itu terbuka memperlihatkan ruangan luas yang dihuni oleh sesosok monster besar dengan seluruh tubuhnya yang terikat rantai. Para hunter scavenger sempat ragu sejenak, apakah makhluk itu adalah bos dungeon ini, tapi kenapa dia seperti sedang tertidur. Namun ketika monster tersebut mulai bergerak sambil mengatakan sesuatu dengan bahasa yang tidak dimengerti manusia, pada saat itu juga, tiba-tiba ia langsung mengerahkan kekuatannya untuk memutus semua rantai yang membelenggunya, hingga situasi di tempat itu seketika berubah menjadi mimpi buruk. Dengan rantai yang masih melilit lengannya, monster itu kemudian mengayunkan rantainya secara brutal, menyapu para hunter tanpa ampun. Lalu begitu si monster berjalan mendekati Randolph yang masih terpaku melihat semua rekannya telah ditumbangkan. Rasa cemas sontak mulai merayap ke dalam diri Randolph, membuat dirinya tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi ketika monster itu berdiri membentangkan tangannya dengan tatapan remeh, seolah ia mempersilahkan Randolph untuk menyerangnya kapan saja. Randolph yang memahami kalau dirinya telah diremehkan, tentunya ia jadi dibuat sangat kesal dan langsung mengaktifkan kekuatan penuhnya dengan skill Giant Armor untuk menyerang monster itu menggunakan ayunan palu raksasanya. Namun berhubung serangan penuh itu sama sekali tidak melukai monster tersebut, pada momen itu Randolph menyadari kesalahannya yang terlalu terburu-buru masuk ke sini, karena akan lebih baik jika ia seharusnya menunggu Master Guild-nya terlebih dahulu. Tapi sayangnya penyesalan itu sudah sangat terlambat. Sebab begitu si monster sekali lagi mengepalkan tinjunya dan langsung menghantam Randolph dengan kekuatan mutlak, tubuh Randolph yang tidak sanggup menahan serangan itu seketika jadi hancur, hingga membuatnya mati mengenaskan. Setelah situasinya kembali sunyi, monster itu terlihat duduk sejenak sambil memegangi kepalanya seolah ia merasa bosan. Sebab makhluk pertama yang menemukannya di sini malah hancur terlalu cepat, bahkan sebelum ia sempat bersenang-senang. Tapi berhubung ia dapat merasakan masih ada kehidupan lain di dungeon ini. Pada saat itu juga, monster itu kembali bangkit dan berjalan keluar dari ruangan bos untuk melanjutkan perburuannya, atau lebih tepatnya bisa disebut pembantaian. Sin kemudian memperlihatkan Suho yang masih bertarung melawan pasukan mumi yang tidak ada habisnya, meski ia terus membunuh mereka. Lalu ketika Suho berniat untuk mengekstrak mayat para mumi itu menjadi prajurit bayangan, namun ia malah mendapati kegagalan karena jasad mumi itu sudah terlalu tua. Tiba-tiba Suho dan yang lainnya dikejutkan dengan guncangan hebat di tempat mereka berdiri, yang kemudian disusul oleh kemunculan dua monster kelabang raksasa yang membuat mereka semakin terancam. Bahkan tidak peduli meski Esil dan Ryo segera bergerak untuk menyerang kelabang itu dengan senjata mereka masing-masing. Nyatanya serangan yang mereka lancarkan tidak mempan sama sekali, sebab kelabang itu memiliki kulit cangkang yang terlalu kuat. Ditambah lagi ketika Ryosing tiba-tiba dapat merasakan aura aneh dari monster yang perlahan datang ke arah mereka saat ini, lalu Ryo menyarankan sebaiknya mereka segera mundur dari pertempuran. Sialnya para hunter ini sudah tidak punya waktu untuk mundur, karena dari pintu masuk yang dilewati oleh tim scavenger sebelumnya, telah keluar sesosok monster mengerikan dengan membawa ancaman sesungguhnya. Bahkan saking kuatnya monster itu, di level Suho yang telah meningkat sekalipun, insting bertarungnya juga dapat merasakan kengerian nyata dari monster tersebut, seolah kekuatan yang dimiliki monster itu melebihi batas normal. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini?
Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.